pahlawan devisa, sebagai pahlawan pembangunan, dan juga sebenarnya TKW itu sebagai diplomat juga yang mengenalkan bakwan, yang mengenalkan cilok di Amerika, kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali Sobat Mikom Voice di program Dialog Pembangunan Inspirasi Kemajuan di channel YouTube Mikom Voice. Bersama saya Rahmat Hidayat, kita akan berbincang santai namun bermakna seputar isu-isu pembangunan dan kebijakan publik di Provinsi Banten. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang dengan narasumber yang cukup spesial dan expert dalam bidangnya, yaitu dari lembaga DPRD dari Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Ibu Encop. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas soal tema bicara jujur soal pembangunan dan aspirasi. Nah, ini menarik ya, karena kita akan mengulik kerja-kerja di DPRD, karena ternyata ada juga jarang yang diketahui publik apa sih kerja-kerja DPRD Provinsi Banten itu, kira-kira begitu. Kemudian refleksi kinerja Komisi 3, lalu kemudian juga kisah inspiratif dalam menyerap aspirasi di lapangan yang langsung kebijakannya itu disampaikan yang berasal dari masyarakat. Kemudian juga yang paling menarik adalah peran perempuan, karena beliau ini adalah salah satu tokoh perempuan yang sudah lama di Parlemen Provinsi Banten. Hingga beberapa harapan bagi generasi muda untuk ikut mengawal pembangunan di Provinsi Banten. Jadi tetap bersama saya di Dialog Pembangunan, ruang berbagi inspirasi dan semangat kolaborasi menuju Banten yang lebih maju. Selanjutnya Ibu Encop yang sudah ada di tengah-tengah kita, mohon diceritakan Ibu perjalanan karir politik ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan DPRD Komisi 3 itu kerjanya kira-kira gitu. Tolong diceritakan Bu, biar kemudian teman-teman Mikom Voice juga bisa jadi nanti banyak tertarik ketika sudah ada sepil-sepil dari mulai perjalanan politik sampai kemudian yang menjadi impression gitu ya, yang menjadi experience beliau sampai akhirnya sampai saat ini masih dipercaya oleh publik sebagai salah satu tokoh politik perempuan di Provinsi Banten. Silakan Ibu Encop. Ya, makasih Kang Rahmat. Alhamdulillah kita ketemu lagi Kang Rahmat ya. Alhamdulillah Ibu. Ya, lama sekali nggak ketemu. Silaturahmi. Iya, silaturahmi kembali. Ya, saya di Partai Gerindra sejak Gerindra itu berdiri. Jadi 2007-2008 ya. Pendiri ya, 2008. Awal gitu. Kenapa saya berpartai? Ya, kan saya senang berorganisasi, senang juga dengan masyarakat ya. Kemudian teman-teman itu mendorong, ini kita nih di organisasi ketika kita melakukan pembelaan gitu, itu kan kita mendorong, dan terutama sebenarnya kalau kita komunikasikan dengan DPRD itu nampaknya lebih efektif dalam tanda kutip ya, dibanding kita teriak-teriak kecil gitu. Jadi harus ada kolaborasi. Kalau kita hanya di organisasi masyarakat sipil saja tanpa berkoordinasi dengan DPRD, itu suaranya tidak begitu keras untuk melakukan pembelaan pada masyarakat, termasuk juga perempuan. Ya.
Nah, saya bayangkan kalau misalnya kita sebagai masyarakat punya kepedulian untuk menyekolahkan anaknya misalnya ya, untuk menyekolahkan, Untuk ya siap, ya untuk menyekolahkan misalnya, kalau kita ada rezeki pengen menyekolahkan, mungkin kalau eh, bagi saya satu dua mungkin kita bisa ya menyekolahkan orang. Tapi kalau kita ini menjadi dewan, tergantung kita dewan di lapisan mana. Contohnya lah sekarang dengan gagasannya gubernur kita lah, dengan sekolah gratis, sekolah gratis ya. baik SMA maupun swasta maupun negeri ya, SLTA lah, swasta atau negeri. Kita DPRD tingkat provinsi, berarti dengan kebijakannya langsung kita bisa menyekolahkan gratis Yeah. seprovinsi Banten. Artinya efektif kan. Nah, dari situlah kemudian saya terpikir untuk berpolitik. Terutama waktu itu saya jatuh cinta dengan Gerindra karena Gerindra gagasannya pro pada masyarakat kecil, Oke. dan banyak sekali afirmasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, sehingga saya merasa ini pas untuk saya ya, karena apalah Sesuai dengan isi hati karena lebih kepada ininya masyarakat. menyuarakan masyarakat, terutama masyarakat marginal. Iya. Dan ada salah satu poinnya melakukan pembelaan pada TKW ya, yang saat itu saya juga concern dengan perempuan TKW, bagaimana dia sebagai pahlawan devisa, sebagai pahlawan pembangunan, dan juga sebenarnya TKW itu sebagai diplomat juga yang mengenalkan bakwan, yang mengenalkan cilok di Amerika, kira-kira gitu. Yang mengenalkan tempe sama pancong ya. Iya itu gitu. Baik ya. Iya gitulah. Baik, teman-teman Mikom Voice, ternyata memang untuk mengenal, untuk mencintai sesuatu itu juga nggak gampang, harus mengetahui. Jadi beliau kenapa jatuh cinta di Partai Gerindra mengawalinya karena memang ada poin-poin yang memang disuguhkan, disampaikan ini memperjuangkan kemaslahatan khususnya masyarakat marginal. Nah, Buncop, ini ngobrol santai ya, biar apa yang kemudian menjadi pertanyaan yang mungkin selama ini teman-teman Mikom Voice dimanapun berada akhirnya nanti bisa tercerahkan, tolong diceritakan juga nih. Kalau bicara jujur nih soal pembangunan, seringkali publik hanya melihat DPRD itu misalnya hanya di momen-momen resmi seperti rapat-rapat, lalu kemudian juga paling mungkin ya yang dilihat oleh mereka kunjungan lapangan. Nah, kira-kira sungguhnya seperti apa kondisi di lapangannya kira-kira itu, Bu? Ya, menjadi anggota DPRD memang kita punya tugas dan fungsi baik yang formal maupun informal. Yang formalnya seperti yang tadi Kang Rahmat sampaikan, kita ada di ruang paripurna, kita melakukan reses, kita melakukan kunjungan kerja, kita melakukan pengawasan, yang dalam pengawasannya itu tentu saja kan ada sambutan-sambutan yang formal-formal gitu. Tetapi lebih jauh dari itu sebenarnya substansi bagaimana kita melakukan pembelaan pada masyarakat, bagaimana kita melakukan pengawasan, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan eksekutif untuk melakukan pelayanan pada masyarakat. Itu banyak hal-hal yang kita tempuh secara informal. Jadi kedekatan kita misalnya dengan kepala dinas, kalau hanya sebagai saya dewan, Anda kepala dinas, hubungan yang kayak gitu tuh hubungan yang tidak cair, sehingga ketika kita melakukan pembelaan pada masyarakat itu lebih pada formal. Apalagi nanti kalau kita ngomongin tentang anggaran ya, ngomongin tentang apa, jadi otot-otot gitu ya. Padahal terutama di tingkat lokal, di DPRD tingkat lokal, hubungan yang baik antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat sipil itu harus terjalin secara berkelindan. Ya, jadi dia tidak sendiri-sendiri dan tidak selesai pada urusan formal. Nah, kalau informalnya, kerjaannya, kalau dibilang kerjaannya itu
itu kerjaannya ya namanya hubungan informal ya. Jadi itu kan hubungan informal itu touching. Jadi hubungan kita dengan masyarakat itu tidak selesai setelah Selesai reses. reses. Udah ya udah kita melakukan reses, tapi hubungan kekeluargaan, melihat, mendengar apakah yang kita perjuangkan itu tercapai atau tidak tercapai gitu ya. Tidak sedikit loh masyarakat minta tolong, tapi pas udah ditolongin nggak ngasih tahu lagi. Yeah. Kalau apa yang sudah berhasil itu nggak ngasih tahu. Kalau nggak berhasil baru ngasih tahu. Bu, gimana ini gini. Tapi kalau udah berhasil nggak ngasih tahu. Padahal kita juga ada jaringan lain yang harus kita sampaikan juga. Oh ya ini sudah. Dan lagi juga kan itu menjadi PR kita juga gitu loh. Oh ini ada ini. Berarti kan kita ada PR yang mesti kita selesaikan. Ini PR kita ini misalnya gagal itu juga kan menjadi refleksi. Itu tetap menjadi PR. Kalau sudah ketahuan kan oh ya jadi ada kerjaan yang lain gitu Ada yang peningkatan yang lain gitu yang kita lakukan. Ya, teman-teman, ternyata bukan hanya soal rapat di ruang paripurna, tetapi juga lebih dari itu memang harus ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak banyak masyarakat tahu ya, bahwa kerjanya sampai di situ kira-kira. Lalu selanjutnya, Bung Job, dalam proses menyerap aspirasi, karena kan sering berkunjung tuh ke masyarakat, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu temui? Apakah semua aspirasi itu benar-benar bisa diteruskan dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan di Provinsi Banten ini? Ya, jadi kan gini, kita itu aspirasi itu kalau secara formal itu dilakukan melalui reses ya. Jadi reses itu adalah upaya yang dilakukan yang kita adaptasi menjadi anggaran. Selain kan kalau dari sisi birokratnya itu kan mulai diambilnya dari musrenbang kelurahan, bahkan mungkin RT RW ya, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, kota dan provinsi kan. Nah, kalau reses itu lebih pendekatannya politik. Jadi ada teknokratik, ada politik. Politik itu jadi kita misalnya di tingkat provinsi gagasan itu tidak mesti dari musrenbang, tetapi dari hasil reses itu udah sepadan dengan musrenbang, tinggal tingkat di mana dewan itu berada. Kayak misalnya saya tingkat provinsi. Jadi tidak melalui musrenbang lagi, ini aliran yang lain yang itu harus diakomodir. Karena sebenarnya pemerintah kan melakukannya karena ada eksekutif dan legislatif, melakukannya secara berlapis. Dari teknokratiknya ditempuh, dari politiknya ditempuh. Nah, dewan ini kan lebih pada politik. Bagaimana melayani masyarakatnya gitu. Nah, sehingga pembangunan itu sangat komprehensif. Dan memang kita itu kan juga harus mengawal visi misi gubernur ya. Apa yang jadi andalan visi misi gubernur, bagaimana di lapangan kita kawal dan bagaimana itu bisa terlaksana, termasuk juga pengawasan. Tetapi memang harus digarisbawahi DPRD itu berbeda dengan DPR RI. Ya, gimana tuh Bu? Bedanya tuh Bu? Bedanya itu kalau DPRD itu kita tidak bisa membuat perda yang tidak ada cantolan undang-undangnya. Kalau DPRD ya, DPRD. dibatasi wilayah kewenangannya. Kewenangannya. Jadi kita kan mengimplementasikan undang-undang, perda itu. Nah, gitu. Nah, ketika misalnya kita pengen ada aturan, tetapi nggak ada undang-undangnya, nggak ada cangkolan di atasnya, maka berjuanglah untuk teman-teman DPR RI. Disitulah DPR RI menerima aspirasi yang dianggap sangat urgent dan itu belum bisa ada perdanya gitu. Itu kewenangan yang berbeda. Terus yang kedua, DPRD itu kan bagian dari pemerintah, dari pemerintahan gitu. Bagian dari pemerintahan gitu. Jadi kita itu
satu koin yang punya dua mata ya, antara Dua mata pisau yang berbeda. iya, eksekutif dan legislatif. Jadi harus bersatu. Harus bersatu. Harus bersatu. Gitu. Baik, teman-teman, ternyata apa yang disampaikan tadi soal kinerja dan kemudian kolaborasi memang ini nggak bisa terpisahkan, sehingga aspirasi itu memang bukan hanya berangkat dari musrenbang yang dilakukan oleh kecamatan-kecamatan. Artinya kerja nyata yang berasal dari DSS itu bisa langsung disampaikan melalui lembaga dan komisinya masing-masing. Lalu kemudian Ibu bisa disepil nggak ya, disepil kalau bahasa sepil, di contoh nyata atau cerita inspiratif di balik kebijakan Komisi 3 yang benar-benar pro rakyat dan lahir dari aspirasi warga atau konstituen. Iya, sebenarnya kalau kita lihat program-program pemerintah itu ya, sebenarnya sudah strukturnya itu sebenarnya sudah mengakomodir persoalan-persoalan yang pro pada rakyat sebenarnya. Hanya kemudian itu menjadi dianggap lebih urgent atau belum gitu loh. Misalnya persoalan-persoalan yang di Komisi 3, misalnya ada ini apa namanya, kita di Komisi 3 ini kan adalah pariwisata misalnya. Nah, pariwisata itu kan ada kelompok bagaimana partisipasi masyarakat membuat sadar wisata, kayak kelompok sadar wisata yang istilahnya berubah-ubah tapi substansinya sama. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa juga membuat daerah sasaran wisata baru ya, masyarakat sendiri yang Oke, artinya masyarakat terlibat langsung, bukan hanya menjadi objek dari kebijakan begitu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi masyarakat bukan sekedar objek, oh ya misalnya promosi wisata. Tapi dia juga bisa ikut mempromosikan di wilayahnya, di daerahnya yang mungkin menurut mereka ini nampaknya ini bisa memperkaya destinasi. Iya. Ya. Itu salah satu ininya ya, salah satu ininya, misalnya di Tak-Takan kalau nggak salah itu ada nama packaging gitu. Itu kan ini kan dia wisata baru yang dibuat oleh masyarakat. Iya. Terus ada yang kebun jeruk kalau nggak salah ya di Tak-Takan. Ada di beberapa tempat yang banyak lah. Ada yang mangrove yang itu diolah oleh masyarakat langsung ya gitu oleh ya. masyarakat langsung gitu. Nah, dengan kekuatan masyarakat itu negara mestinya hadir, nambahin Ya. Dan tadi sudah diakomodir melalui Komisi 3 gitu, kepada masyarakat yang langsung menjadi terlibat aktif gitu. Iya. Terus yang persoalan-persoalan lain, karena Komisi 3 ini kan kita ngurusin uang juga. Kemarin itu kan kebijakan Pak Gubernur untuk menggratiskan pajak itu yang sudah ini itu sudah bertahun-tahun. Yang sudah bertahun-tahun itu kebijakan yang menurut saya pro pada masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat kita itu punya kesadaran untuk membayar pajak tuh tinggi. Hanya karena setahun terlambat, 2 tahun terlambat. Nah, kalau udah sampai terlambat 5 tahun itu udah seperti tidak kuasa deh gitu. Kayaknya ya udahlah, motor ini yang penting bisa jalan, bisa pergi ke sana, kalau ada polisi ngumpet kira-kira gitu kan. Nah, dengan adanya pemutihan pajak kemarin itu banyak membantu masyarakat, yang akhirnya masyarakat memulai dari nol untuk bayar pajak kendaraan. Merangsang kembali ya Bu ya, menjadi trigger bagi masyarakat yang kondisinya tadi. Meskipun mungkin ini tidak menjadi garansi bahwa masyarakat selanjutnya akan rajin bayar pajak ya. Itu salah satu upaya. Tapi paling tidak ini trigger pada masyarakat tadi yang daripada lama ada razia kemudian ngumpet gitu kan. Ini kan meningkatkan pendapatan. Baik Ibu, menarik ini kalau bicara tadi soal tema jujur ya.
sering muncul persepsi publik bahwa pengawasan DPRD belum maksimal kan? Lalu bagaimana Komisi 3 memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel gitu ya? Pengawasannya barangkali Bu. Ya mungkin teman-teman melihatnya melihat formal ya, tidak dan dia sebagian besar menganggap bahwa hanya DPRD yang bisa melakukan pengawasan gitu. Padahal sebenarnya kita masyarakat sipil itu juga kayak asumsi saya dulu, kayaknya kalau nggak jadi dewan saya nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Tetapi pas udah jadi dewan, kita itu tanpa bersama dengan masyarakat, tanpa dengan diiringi oleh masyarakat, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah disitulah harus ada kolaborasinya. Jadi masyarakat jangan segan-segan untuk berkolaborasi dengan dewannya untuk melakukan perjuangan-perjuangan apa, dan karena dewan itu membutuhkan juga teman-teman yang seperti itu. Kadang-kadang kita nih dewan-dewan rada ini juga kesepian, makanya coba bayangkan kalau kita tidak ada dinamikanya, tidak ada dialognya dengan masyarakat, kita hanya menjalankan hal-hal yang formal, reses formal. Ketika di sana sudah ada pembawa acara, sambutan, tanya jawab, kemudian pulang, ya selesai gitu. Udah gitu diparipurnakan. Dari diparipurnakan itu bisa saja apa yang diusulkan oleh masyarakat dan kita ketik di dalam ruang paripurna bisa aja terdelete, ya terdelete karena apa? Karena ini usulan masyarakat banyak, dewannya banyak, harus dibacakannya itu dirampingkan, sehingga kan pasti ada usulan-usulan yang tercecer. Nah padahal itu signifikan. Nah kalau ada usulan-usulan yang tercecer dan itu signifikan dan kita punya masyarakatnya, kita masih terus bisa melakukan pembelaan walaupun itu tidak diparipurnakan secara formal. Jadi menurut saya hubungan antar manusia, saling menghormati, saling menghargai, saling berjuang bersama-sama, hubungan informal itu sangat penting. Jadi memanusiakan manusia yang harus kolaborasi antara lembaga legislatif dengan masyarakat gitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, sebelum di close ya, ada pengalaman Ibu bagaimana peran perempuan bisa lebih kuat dalam pengambilan keputusan, sementara kita tahu bahwa partisipasi perempuan atau kuotanya hanya 30% begitu ya, tapi dalam keputusan apakah ini mempengaruhi terhadap kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat di Provinsi Banten? Ya, saya bilang begini, PR kita memang belum sampai pada kuota 30%, hampir di Banten lah ya, dan di beberapa tempat lainnya ini menjadi PR yang masih panjang, karena mungkin mesti ditelah kembali undang-undangnya nih apa ya yang membuat kira-kira ada undang-undang apa atau terobosan apa yang bisa membuat perempuan ini terpilih gitu. Kita coba afirmasi kan, ya alhamdulillah setiap pencalonan, karena itu satu undang-undang kan harus ada. Saya melihat setiap pencalonan hampir seluruh partai itu melebihi kuota perempuannya. Nah tetapi kalau kita pengen lebih dalam lagi, dari kuota perempuan yang melebihi itu yang didaftarkan oleh partai-partai kita, apakah partai memang memandang bahwa perempuan yang dia suguhkan itu adalah perempuan-perempuan yang membanggakan partai, ataukah hanya formalitas, yang penting nih partai kuotanya gitu cukup ya, gitu kan. Nah itu yang harus menjadi refleksi kita lah. Nah itu juga yang harus menjadi kepedulian perempuan-perempuan di politik, bagaimana meningkatkan kualitas yang mumpuni sehingga partai nggak kesusahan nyari kader perempuan susah sekali gitu ya, nggak kesusahan. Jadi mulai dari
satu bagaimana terpaparnya partai politik yang sensitif terhadap gender, dan terutama bagaimana meningkatkan kualitas perempuan. Terus yang kedua, kalau kita misalnya di DPRD perempuannya nggak banyak. Contohnya di Provinsi Banten dari 100 perempuannya 14. Jadi 14%. Dari 14% ini memang kita harus berupaya bagaimana menjadi berkolaborasi yang kuat untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan. Nah, 14% saja itu tidak cukup kita ngebelain perempuan. Jadi harus bagaimana kita juga harus berkolaborasi dengan dewan-dewan laki-lakinya gitu. Jadi emang ini kerjaan kumulatif, nggak bisa sendiri-sendiri. Peningkatan keterpilihan perempuan itu penting, tetapi bagaimana peningkatan substansi dari keterpilihan perempuan itu juga lebih penting. Ditingkatkan ya Bu ya. Ditingkatkan. Kualitas SDM-nya juga harus ditingkatkan kembali gitu ya. Harus diimprove. Jadi harus ada undang-undang yang menjamin, terobosan yang menjamin bagaimana perempuan itu terpilih. Kayaknya itu harus ada undang-undangnya. Harus gitu. Diperjuangkan Ibu. Harus diperjuangkan. Dan setelah itu juga harus juga capacity building, mulai dari persiapan pencalonan, ya, kader-kader gitu. Nah ini juga yang ini juga nih Kang Rahmat, yang menjadi PR kita. Banyak perempuan-perempuan yang berkualitas tapi tidak mau masuk partai politik. Tuh. Jadi gimana coba warna politik kita akan lebih baik ya, lebih optimal kalau orang-orang potensial nih malah saya mandi. Nah, kalau dia tidak masuk partai politik, tidak mau jadi dewan, boleh, tapi bersinergi lah dengan teman-teman perempuan di dewan, sehingga saut-sautan gitu, dari masyarakat sipilnya nyaut, kitanya nyaut di tingkat formalnya, sehingga advokasi kita bisa bisa komprehensif nih, bisa komprehensif. Termasuk juga kita harus punya sahabat dewan laki-laki yang mau belain perempuan, terutama masyarakat marginal. Karena kita yakin sistem patriarki ini bukan musuhnya perempuan saja, itu juga musuhnya laki-laki. Iya. Baik teman-teman Voice, saya kira ini perbincangan dan cukup menarik ya. Kalau memang dikupas memang nggak selesai sehari nih, maka memang kita nggak selesaikan hari ini karena masih ada episode berikutnya. Ibu Enjop, sebelum saya close, saya minta closing statement tentang harapan tokoh perempuan, karena keterwakilan juga tadi terhadap pembangunan dalam memastikan kebijakan Provinsi Banten yang dikira tadi masih minatnya juga kurang gitu ya. Closing statementnya Ibu. Ya, sudah saatnya perempuan-perempuan masuk ke dalam politik, apakah secara formal maupun informal. Kalau secara formalnya bagaimana? Secara formalnya masuklah di partai politik, nyalonlah menjadi caleg, sehingga ada kesempatan ibu-ibu bisa terpilih. Kalau nggak pernah nyalon ya nggak mungkin, jadi nggak ada kesempatan untuk ini kan, untuk menjadi anggota DPRD, untuk berjuang pada masyarakat marginal, terutama juga perempuan. Selain itu, tidak tertutup saja perjuangan perempuan ini hanya di DPRD, di eksekutif juga, dan di masyarakat sipil. Kita bisa berjuang di mana kita berada, tetapi yang penting kita harus berkolaborasi, jangan berjuang sendiri-sendiri. Kalau berjuang sendiri-sendiri itu kita seperti onani. Ini wacana ya. Lalu kemudian juga terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Enjop Sophia kepada narasumber, dan mohon doanya juga, beliau sekarang lagi promosi doktoral yang sebentar lagi. Beliau insya Allah jadi selesai ya disertasinya. Kemudian juga banyak hal untuk sahabat-sahabat Mikom Voice yang sudah setia menyimak hingga akhir. Jangan lupa ikuti terus episode selanjutnya di Dialog Pembangunan Inspirasi Kemajuan di channel Mikom Voice.
Karena dari sini kita belajar bahwa perubahan besar selalu berawal dari percakapan yang jujur. Saya Rahmat Hidayat, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat dalam membangun dan memperjuangkan pembangunan Banten lebih baik.